Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semangat berjuang di Selkom kedua ini, khususnya untuk teman-teman P3K Guru. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan bisa jadi ASN di 2021 ini. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan materi tentang prediksi soal yang keluar di P3K Guru Selkom kedua. Mudah-mudahan bisa membantu belajarnya teman-teman, dan mudah-mudahan materi ini besok teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Silakan dicatat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Di materi ini saya akan membahas tentang teori kebutuhan Maslow, teori belajar Gagne, teori belajar Edgar, dan terakhirnya adalah gaya belajar siswa, visual, auditory, dan kinestetik. Biasanya kita kenal dengan VAK ya, dan ciri-cirinya serta bagaimana strategi menghadapi jika siswa itu ternyata jenis pembelajarannya, gaya belajarnya di visual atau auditory atau kinestetik. Oke, tonton sampai selesai ya. Yang pertama yaitu teori kebutuhan Maslow. Teman-teman semua, teori kebutuhan Maslow kita dimulai dari paling dasar dulu, yaitu kebutuhan fisiologi. Oke, di kebutuhan fisiologi ini adalah kebutuhan paling landasan, paling bawah ya, kalau landasan itu paling bawah pada setiap orang. Jadi kebutuhan fisiologi ini yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan ini seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, tidur, dan menghirup oksigen. Jadi kebutuhan fisiologis ini adalah potensi paling landasan dan yang biasa kita lakukan keseharian. Oke. Kemudian setelah kebutuhan fisiologi atau fisiologis, langsung ke kita lebih atasnya lagi ke rasa aman. Jadi setelah kebutuhan fisiologis itu terpenuhi, langsung ke kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan setelah fisiologis ini muncul oleh Maslow, yaitu tidak terlepas dari bahaya yang ada. Jadi kebutuhan akan rasa lepas dari bahaya ini di tengahnya adalah rasa lepas dari bahaya fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya ancaman-ancaman yang ada di sekeliling kita. Jadi seperti itu. Oke. Bila kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman itu sudah terpenuhi, karena muncullah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ini urutan ketiga. Kebutuhan akan kasih sayang ini adalah rasa untuk memiliki dan dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi desakan untuk berteman, kemudian hasrat memiliki pasangan dan keturunan, dan kebutuhan untuk dekat pada keluarga. Jadi akan keluarganya, kemudian akan pasangan hidupnya, seperti itu. Jadi kalaupun nanti teman-teman ada teori Maslow, berarti teman-teman teori landasan paling pertama itu kebutuhan fisiologis, kedua adalah kebutuhan rasa aman, ketiga adalah kebutuhan kasih sayang, dan selanjutnya adalah setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, manusia akan lepas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Baru ke nomor 4 yaitu penghargaan. Oke, di penghargaan ini Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori tentang kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan yang menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, dan perhatian. Ya. Kemudian kebutuhan yang tinggi itu kebutuhan yang akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Oke, itu kebutuhan teori kebutuhan Maslow di nomor 4. Kemudian di nomor 5 yaitu aktualisasi diri. Tingkat terakhir dari kebutuhan landasan Maslow ini aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tapi melibatkan hasrat yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Oke. Maslow berasumsi bahwa kebutuhan untuk aktualisasi diri ini langsung muncul sesudah kebutuhan dihargai terpenuhi. Ya. Jadi inilah teori kebutuhan Maslow, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, kedua adalah rasa aman, ketiga adalah kasih sayang, keempat adalah penghargaan, dan terakhir adalah aktualisasi diri. Selanjutnya setelah teori kebutuhan Maslow, teman-teman akan belajar tentang teori belajar Gagne. Jadi menurut Gagne ini
Definisi belajar adalah suatu proses di mana terjadinya perubahan perilaku. Jadi kita bisa garis bawahi bahwa Gagny ini adalah adanya perubahan perilaku pada seseorang. Oke. Hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Jadi Gagny ini mengelompokkan hasil belajar itu menjadi 5. Yang pertama, keterampilan intelektual. Kemampuan seseorang dalam menanggapi konseptualisasi lingkungannya. Keterampilan ini berkaitan dengan pengetahuan bagaimana melakukan suatu aktivitas. Ini bagaimana itu adalah ciri daripada poin pengelompokan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu strategi kognitif. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang mengatur seseorang untuk memilih cara. Misalnya siswa memilih cara belajar yang cocok untuk dirinya sendiri. Di garis bawahi di pengelompokan hasil belajar yang kedua ini adalah caranya. Yang pertama dia bagaimananya, kedua cara belajarnya, kemudian yang ketiga adalah informasi verbal. Hasil belajar yang berupa informasi dan pengetahuan verbal, kemampuan informasi ini dapat ditunjukkan dengan menyatakan, di garis bawahnya adalah menyatakan atau menyebutkan informasi itu dalam ungkapan yang bermakna. Setelah bagaimana melakukan aktivitasnya, kemudian caranya, kemudian setelah caranya baru informasi verbal, menyatakan dan menyebutkan informasi. Nah, kemudian nomor 4 yaitu keterampilan motorik. Hasil belajar yang berkaitan dengan gerakan otot seperti mengucapkan lafal-lafal bahasa, berdeklamasi, mengetik dan sebagainya. Oke, berarti ini berkaitan dengan melakukan ya. Kemudian nomor 5 yaitu sikap. Hasil belajar yang dikaitkan dengan nilai-nilai seperti toleransi, suka membaca, mencintai sastra atau seni, kesediaan, bertanggung jawab dan sebagainya. Inilah 5 pengelompokan menurut teori Gagny. Oke. Nah, kemudian ada juga nih teman-teman. Untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif, Gagny juga menciptakan 9 langkah rinci setiap elemennya. Jadi saya akan menyebutkan satu persatu dan penjelasannya. Teman-teman, yang pertama adalah menarik perhatian peserta didik. Biasanya ini dikatakan dengan memberikan perhatian. Jadi proses pada langkah yang pertama ini adalah pada proses awal pembelajarannya menarik perhatian siswa sehingga siswa diharapkan dapat fokus dalam mengikuti pembelajaran. Perhatian siswa dapat ditingkatkan dengan memberikan rangsangan sesuai dengan kognisi yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran atau biasanya di soal itu biasanya dikatakan memberitahu siswa tentang tujuan belajar. Ini langkah yang kedua. Dilakukan agar siswa mengerti dan mempunyai tujuan dan harapan belajar, agar siswa mampu menemukan sendiri esensi dari belajar tersebut. Kemudian sampaikan manfaat apa yang akan didapatkan dari pembelajaran tersebut. Jadi seolah-olah kita memberikan manfaat apa supaya teman-teman di sini adalah siswa bisa bersemangat lagi dalam pembelajaran karena dia akan menemukan benefit apa yang akan saya dapatkan ketika saya belajar materi yang akan disampaikan oleh guru. Ketiga, yaitu membangun kembali pengetahuan yang lalu atau mengingatkan peserta didik tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Penjelasannya adalah siswa perlu mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian mengintegrasikan dengan materi yang akan dipelajari. Ya, diingatin dulu materi sebelumnya, baru kita kaitkan lagi materi yang akan dipelajari pada saat hari itu. Oke. Kemudian nomor 4 adalah menyajikan pembelajaran. Menyajikan pembelajaran ini sebagai rangsangan ketika menjelaskan materi pembelajaran, guru menggunakan contoh serta disampaikan dan dikemas secara menarik. Tidak membosankan, tidak boleh membosankan si guru tersebut. Kemudian nomor 5 itu memberikan panduan belajar. Memberikan panduan belajar ini biasanya dijelaskan arahan serta bimbingan dan pedoman dalam rangka memudahkan siswa mencapai tujuan selama proses pembelajaran dengan cara memberikan beberapa pertanyaan pada siswa. Oke. Kemudian nomor 6 yaitu menampilkan kinerja. Siswa diminta untuk menjelaskan kepada guru terkait dengan materi telah dipelajari untuk meyakinkan guru ataupun dirinya sendiri dalam bentuk tindakan untuk menampilkan kemampuannya. Itu nomor 6. Jadi nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah, sekarang ke nomor 7. Langkah yang ke-7 yaitu memberikan umpan balik. Jadi memberikan umpan balik ini, guru memberikan umpan balik untuk membantu siswa mengetahui tentang pemahamannya, serta bagaimana hasil unjuk kerja yang dihasilkannya. Providing feedback ya.
Kemudian langkah ke-8 yaitu memberikan penilaian kerja. Penilaian kerja ini seperti bagian peristiwa yang berfungsi untuk menilai kemampuan siswa, sehingga perlu dibuat alat penilai ini oleh gurunya yang konsisten dan termasuk ke dalam prinsip-prinsip penilaian. Oke, harus sesuai dengan siswa yang akan dinilainya. Kemudian dia harus transparan, kemudian dia juga tidak boleh subjektif gitu kan, penilaiannya harus objektif untuk ke semua siswanya. Oke. Untuk mengukur tingkat pencapaian belajar siswa tersebut. Yang terakhir adalah meningkatkan retensi atau ingatan dan transfer pengetahuan. Di sini guru memberikan latihan kepada siswa untuk memberdayakan pengetahuan yang ia dapat kapanpun waktunya. Jadi ingatkan kembali tentang pembelajaran yang telah dilakukan dari awal sampai akhir. Itu adalah 9 langkah terperinci dari teori belajar Gagne ya. Kita selanjutnya ke teori belajar Edgar. Jadi biasanya di soal-soal itu memunculkan kerucut pengalaman teori belajar Edgar. Oke, dari yang paling dasar sampai ke paling atas. Tapi saya akan memberikan materi dan penjelasan dari yang paling atas terlebih dahulu ya. Jadi kerucut pengalaman Edgar ini dikemukakan oleh Edgar memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari. Proses mengamati, mendengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Oke, jadi menurut Edgar itu, teman-teman semua, diuraikan bahwa pengaruhnya jika dia atau siswa itu membaca, berarti ingatannya hanya sebesar 10%. Oke, jika siswa hanya diberikan untuk membaca. Kemudian, jika dia belajar, siswa itu belajar pada apa yang didengarnya, maka ingatannya akan meningkat menjadi 20%. Oke. Kemudian, strategi membaca dan mendengar keduanya menghasilkan kemampuan mendefinisikan, membuat list, menggambarkan, dan menjelaskan. Terus kemudian, jika siswa atau gurunya memberikan video ya atau memperlihatkan gambar kepada siswanya, kemampuan mengingatnya menjadi 30%. Selanjutnya, jika apa yang dilihatnya itu disertai suara yang dapat didengarkan, maka akan meningkat menjadi 50%. Oke. Strategi melihat dan mendengar dapat diimplementasikan dengan mengikuti eksibisi atau melihat pertunjukan, atau biasanya kita menampilkan proyektor yang ada videonya itu ada gambar dan ada suara, sehingga mendorong kemampuan mendemonstrasikan, mendesain, dan menciptakan sesuatu yang menarik. Itu bisa menjadi 50%. Kemudian jika yang dipelajari siswa itu diucapkan dan ditulis, maka akan mempengaruhi peningkatan hingga 70%, menyajikan presentasinya. Oke, jadi apa yang dia sudah lakukan, kegiatan yang sudah dia lakukan, maka dia presentasikan. Oleh karena itu, ingatannya menjadi 70%. Kemudian, strategi yang bisa dikembangkan dari workshop atau mengikuti pembelajaran dengan desain kolaborasi. Sedangkan jika apa yang dipelajari itu dipraktekkan, dilakukan, maka ingatannya akan naik menjadi 90%. Ya, bermain peran, kemudian melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata, yang konkret, yang memberikan arahan kepada siswa melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan nyata, maka ingatannya akan naik di 90%. Kemudian selanjutnya yaitu gaya belajar siswa yang VAK ya, visual, auditory, dan kinestetik. Jadi siswa yang visual itu gaya belajarnya itu memegang peran penting adalah mata, penglihatan. Oke, dalam hal ini metode pengajaran yang digunakan sebaiknya lebih banyak dititik beratkan pada peragaan media, ajak ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Biasanya teman-teman, di anak visual ini ciri-ciri gaya belajarnya itu bicaranya agak cepat, kemudian mementingkan penampilan dalam berpakaian atau pada saat presentasi ke depan, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Biasanya seperti itu.
lebih cepat mengingatnya yang dia lihat daripada yang dia dengar. Kemudian yang paling menonjol juga nih, lebih suka membaca daripada dibacakan. Oke, itu. Kemudian jika ada siswa yang gaya belajar visual, strateginya yang pertama, gunakanlah variasi warna dalam melakukan pencatatan, seperti memberi garis bawah atau membuat grafik. Misalkan kalau misalnya teman-teman menggunakan spidol, berarti spidol berwarna supaya menarik untuk dilihat oleh siswa yang visual ini. Oke. Kemudian mayoritas tipe visual suka membaca, namun buku bacaan yang banyak memiliki gambar ilustrasi. Oke, karena dia memegang peran pentingnya adalah mata atau penglihatan. Kemudian selanjutnya kita ke siswa yang auditori. Tipe auditori ini mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga, alat pendengarannya. Kalau tadi di visual itu mata, kemudian sekarang di auditori itu adalah melalui alat pendengarannya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Tipe gaya auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang dikatakan. Kita lihat lagi nih, siapa sih ciri-ciri untuk anak yang punya gaya belajar auditori? Oke, yang pertama biasanya siswa itu saat bekerja atau belajar berdiskusi suka bicara kepada diri sendirinya, penampilannya rapi. Tapi siswa yang auditori ini mudah terganggu oleh keributan. Ya, belajarnya soalnya dia dengan cara mendengarkan sih. Jadi dia mengingatnya itu dengan cara mendengarkan. Seperti itu. Kemudian strateginya apa untuk menghadapi siswa yang gaya belajar auditori? Pertama, gunakanlah voice recording atau perekam suara saat mendengarkan pelajaran. Biasanya tuh kalau misalkan si siswa itu senang mendengarkan gurunya pada saat tidak banyak keributan atau bising di sekitarnya, seperti itu. Perbanyak melakukan presentasi dan tanya jawab. Lakukan apa yang diingat dengan irama dan hindari polusi suara. Polusi suara itu kebisingan ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Tipe kinestetik adalah tipe orang yang cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif dengan melibatkan gerakan tubuh. Kalau pertama visual itu mata, kedua pendengaran, kemudian kinestetik sekarang ke gerakan tubuh melalui peragaan aktivitas fisik lainnya. Oke. Cirinya untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini, pertama penampilannya tetap rapi tapi tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Oke. Jadi si siswa ini belajarnya itu melalui manipulasi atau praktik. Oke. Kalau dia menghafal biasanya dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membacanya. Ya. Kemudian strategi belajar apa untuk anak yang kinestetik nih, gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gunakanlah gerakan dalam pelajaran, seperti aktivitas atau uji coba secara langsung. Perbanyak praktik yang berkaitan dengan pelajaran. Oke, kalau misalkan memang biasa kan ada media yang mengenalkan magnet gitu kan, nanti tinggal cara penerapan magnet itu misalkan di kehidupan nyata seperti apa, bisa didatangkan bendanya supaya lebih nyata untuk anak-anak yang kinestetik. Hindari belajar yang monoton, terlalu banyak duduk. Jadi emang gaya belajar kinestetik siswa ini aktif ya, dia aktif, kemudian tidak menghindari untuk duduk terus di tempatnya seperti itu. Selalu mengingat sesuatu, lakukan hal yang diingat dengan aktivitas gerak. Berarti si guru dan siswa harus banyak melakukan aktivitas gerakan tubuh atau peragaan atau aktivitas fisiknya. Oke, itu saja mungkin teman-teman semua di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari dengan baik dan teman-teman lulus di Serkom kedua ini. Nantikan video kami di hari kedua besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.